Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saya pergi. Tan Yun menjawab dan pergi. Dia datang ke ruang latihan Sen Subing dan Sen Suzhen dan berkata dengan hormat, "Ketua, saya ingin menemui Anda." Sen Subing di ruang kultivasi menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya yang menakjubkan dan berkata, "Masuklah." Mencicit. Tan Yun mendorong pintu masuk dan memberi hormat kepada Sen Subing dan Sen Suzhen. "Tan Yun, mengapa kamu tidak duduk dan berbicara?" kata Sen Subing. Tan Yun duduk dan berkata, "Kepala, 2 penjaga jin telah mendengar dari 3 gelombang yang mengejarmu." "Siapa pria itu?" Sen Subing dan Sen Suzhen berkata serempak, dan tenda dingin muncul di mata indah kedua wanita itu. Kemudian, Tan Yun memberitahu putri kedua bahwa Gongsun Yangchun adalah pemimpin penjaga keluarga jin. Sen Subing mengepalkan tinjunya dan berkata, "Gongsun, aku harus membuatmu mati." Sen Suzhen juga seorang pembunuh. Kepala dan tetua tertinggi, keluarga jin tidak bisa diremehkan. Tolong jangan balas dendam sembarangan. Tan Yun membungkuk. "Yah, aku mengerti," Sen Subing menjawab. Kemudian, ketika Tan Yun melangkah mundur dan kembali ke ruang latihannya, Mu Mengyi, Sue Zian, Zhong Wuxiao dan Huang Fuyu masih mengobrol. "Saudara Tan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Huang Fuyu berkata dengan rasa ingin tahu. "Rahasia surga tidak boleh diungkapkan." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Saudaraku tersayang, ada sesuatu yang ingin kukatakan pada Xiao. Tolong hindari itu." "Oke." Setelah Huang Fuyu pergi, Zhong Wuxiao bangkit, meringkuk di pelukan Tan Yun dan berkata dengan lembut, "Ada apa, Tan Yun? Kamu terlihat khawatir." Tan Yun berkata dengan suara, "Kakakmu Tang Xinying dan tuanmu Murong Sishi semuanya harus menjadi mata-mata. Di masa depan, kamu harus menjauh dari mereka sejauh mungkin dan tidak terlalu bersinggungan dengan mereka." "Apa?" Tubuh Zhong Wuxiao bergetar. Untuk sesaat, wajahnya pucat. "Tan Yun, apakah kamu salah? Tang Xinying masih dalam penyelidikan, tapi Murong Sishi memang mata-mata," kata Tan Yun. Begitu." Zhong Wuxiao khawatir. "Kakak perempuan, dia menyelamatkan hidupku. Tan Yun, jika kakak perempuan benar-benar mata-mata, maukah kamu bunuh dia untuk membantu patriark? Demi dia menyelamatkanmu, tentu saja dia tidak akan membunuhnya." Tan Yun memegang Zhong Wuxiao dan berbisik, "Tetapi pada premis, dia tidak akan menyakitimu atau kami." Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 2 bulan lagi telah berlalu. Matahari terbenam. Kecepatan perahu roh secara bertahap melambat. Tan Yun dan yang lainnya berjalan keluar dari ruang kultivasi satu demi satu, menginjak tepi perahu dan melihat ke depan. Apa yang mereka lihat adalah istana surgawi yang tergantung di antara puncak yang tak berujung. Istana surgawi tingginya ribuan kaki. Terlihat samar-samar di awan. Sebuah monumen besar setinggi ribuan kaki, langsung ke awan. Di monumen raksasa yang berkilauan dan tembus cahaya, 8 karakter raksasa berwarna darah vertikal diukir dalam naga terbang dan tarian Phoenix. Istana peri roh, pelanggar mati. Suara mendesing. Dantai Xuanzong mengendarai perahu roh, terbang lebih dari 100 mil dan mendarat dengan mantap di bawah monumen raksasa di Istana Surgawi. Pada saat ini, seorang wanita tua yang berusia sekitar 90 tahun dan mengenakan pakaian para tetua dari Istana Peri Jiwa Dewa melirik Xuanzong dari Dantai dan berkata, "Tolong, Tuan Dantai." Wanita tua itu tidak melihat tindakan apapun. Tiba-tiba, di monumen besar seperti gunung, ketika ruang itu seperti riak air, dia berubah menjadi pintu rahasia besar. Bersenandung, Xuanzong dari Dantai mendengus dingin, dan kemudian mendorong perahu roh ke pintu alam rahasia dan datang ke alam rahasia jiwa ilahi. Tempat rahasia Senhun meliputi area seluas ribuan mil. Ini memiliki gunung dan sungai yang luar biasa, aura surga dan bumi yang kaya, kumpulan air terjun peri dan keajaiban alam di mana-mana.
Tampaknya itu adalah tempat terberkati yang sangat baik di dalam gua. Tuan Dantai, ikuti aku. Wanita tua itu mengendarai perahu roh, berkata dengan dingin, dan melesat ke langit. Dantai Xuanzong tersenyum dan mengikuti. Setelah perahu roh terbang selama 1 jam, Tan Yun melihat ke bawah dan melihat istana surgawi Baizhang melayang di udara. Dantai Xuanzong menjelaskan kepada Tan Yun, ini adalah tempat di mana para murid di istana peri jiwa dewa berlatih. Selanjutnya, Dantai Xuanzong memberi Tan Yun dan yang lainnya penjelasan singkat tentang situasi istana peri jiwa dewa. Setelah 1 jam lagi, wanita tua itu terbang dan mendarat di samping Danau Willow yang menangis, menunjuk ke sebuah pondok tak berpenghuni tidak jauh dan berkata dengan lemah. Tuan Dantai, untuk mengatur tempat tinggal Anda, pemimpin istana kami telah secara khusus mengosongkan gubuk ini. Anda dapat istirahat yang baik di sini di masa depan. Besok pagi, Anda ingat untuk memimpin murid-murid Anda ke Sengtiantai untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk kualifikasi ujian. Menyinggung. Bukan penghinaan Ciguo bahwa istana peri roh membiarkan Dantai Xuanzong dan yang lainnya tinggal di gubuk. Dantai Xuanzong menahan amarahnya, menatap wanita tua itu dengan ganas, dan mengucapkan kata demi kata, untuk tuanku. Keluar. Wanita tua itu gemetar ketakutan, jadi dia mengendarai perahu roh ke langit dan menghilang tanpa jejak. Istana peri roh benar-benar menipu orang terlalu banyak. Huang Fuyu melirik gubuk berdebu dan kotor tidak jauh dari sana dan berkata dengan marah, di mana tempat tinggal orang ini. Dengan itu, Huang Fuyu muncul di depan sebuah gubuk. Pada saat dia mendorong gubuk itu menjauh, dia menutup mulutnya dengan tangan batu gioknya dan muntah, Tuan, ada kotoran hewan roh di dalamnya. Istana peri roh kudus. Mendengar pidato itu, wajah Xuanzong, Shen Subing, Shen Suzhen, Tan Yun dan lainnya didantai sama jeleknya dengan mereka. Ini jelas tidak diperlakukan oleh bangsa kita sendiri. Oh, menurut tuanku siapa? Itu Tuan Dantai. Tiba-tiba, tawa malu lama yang akrab dilontarkan dari langit malam, tetapi sekte abadi-abadi Lord Ruyan Wuji muncul di langit di atas danau. Ruyan Wuji menatap Xuanzong dari Dantai dan berkata sambil tersenyum, Tuan Dantai, istana Tuan Zuge melakukan perjalanan khusus untuk menyiapkan makan malam untuk tuanku. Permisi dulu. Oh, ngomong-ngomong, tidak masalah jika kamu lapar. Lagi pula, ada banyak kotoran di gubuk. Jika kamu tersedak saat kenyang, kamu akan berbaring di tepi danau dan minum air danau. Air, ini. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara keras masuk ke telinga Ruyan Wuji. Kakak Huang Fu yang saleh, ayolah. Aku akan memberitahumu bagaimana aku membunuh murid sekte abadi-abadi ketika aku mencoba di tempat abadi. Pada awalnya, saya tidak meninggalkan tanah abadi. Saya menghabiskan 3 tahun di dalamnya. 3 tahun kemudian, itu adalah hari terakhir persidangan para murid dari 3 sekte kuno. Kamu tidak tahu bahwa lebih dari 5.000 murid sekte abadi-abadi dan istana peri jiwa ilahi menjaga terowongan ruang waktu di Gunung Peri Ruang Waktu dan ingin membunuh mereka seperti salju. Apakah kamu pikir aku tidak mati? Hahaha, jadi aku mengendalikan lebih dari 2.000 murid sekte abadi-abadi. Sangat menyenangkan untuk membunuh. Sekarang pikirkanlah, aku. Ruyan mengikuti reputasinya, tetapi ketika dia melihat wajah yang familiar dan asing, dia benar-benar memamerkan giginya sendiri. Anak Tan Yun, kamu. Ruyan sangat marah sehingga area tua itu bergetar hebat. Kamu bajingan kecil, kamu tidak mati. Menghadapi pelecehan, Tan Yun mengangkat bahu, menatap wajah merah Ruyan Wuji, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ruyan, lihat apa yang Anda katakan, generasi muda berdiri di bawah mata Anda. Bagaimana dia bisa mati? Tuan Ruyan, selain itu, saya membunuh 3 atau 4.000 murid Anda dari sekte abadi-abadi setelah 2 cobaan di tanah abadi. Saya bisa menyerahkan hidup saya. Ruyan meraung, kamu bajingan, tunggu, besok adalah kematianmu. Sebelum kata-kata itu jatuh, Yan Wuji terbang di udara. Jika dia tidak terbang, dia benar-benar takut dia tidak akan bisa mengendalikan tangannya ke Tan Yun. Tapi dia bukan lawan Dantai Xuanzong, jadi dia harus pergi. Hahaha, aku tidak bisa membunuhmu, orang tua. Setelah Ruyan terbang, telinganya masih melekat, dan ejekan liar Tan Yun. Istana Peri Roh Kudus, Istana VIP. Aku sangat marah. Aku sangat marah.
Wajah tak terbatas Ruyan berjalan ke istana. Pada saat ini, di meja bawah istana, 9 tetua dari Sekte Abadi-Abadi dan lusinan tetua dari Istana Abadi Jiwa Ilahi menatap Anda Yan Wuji satu demi satu. Tuan Ruyan, ada apa denganmu? Sugeyu di meja atas, dengan putaran yang indah, bangkit dan berkata, siapa yang membuatmu begitu marah? Pada saat ini, semua orang menatap Ruyan Wuji dan menunggunya untuk menjawab. Tuan Istana Suge, apakah Anda ingat adegan bahwa semua murid istana Anda dan keluarga saya meninggal dengan menyedihkan di puncak Gunung Abadi dalam ruang dan waktu ketika mereka diuji di tempat abadi lebih dari 6 tahun yang lalu? Ruyan berkata dengan kertakan gigi. Iya, tentu saja. Sugeyu tampak sedih dan marah. Setelah persidangan, Anda dan saya melakukan perjalanan khusus melalui terowongan ruang waktu ke puncak Gunung Abadi ruang waktu, tetapi menemukan bahwa lebih dari 5.000 murid istana kami dan Guizong meninggal dengan menyedihkan. Ruyan sangat marah dan kalah, Tuan Istana Suge, murid-murid ini dibunuh oleh Tan Yun. Apa, Tan Yun? Sugeyu mengerutkan kening. Tuan Ruyan, bagaimana itu bisa menjadi Tan Yun? Tan Yun meninggal di pengadilan Tanah Abadi 9 tahun yang lalu. Tuan Istana Suge, kamu tidak tahu. Ruyan sangat marah. Bajingan kecil mana Tan Yun yang tidak mati dan dipromosikan ke ranah pemurnian jiwa sudah penuh. Sekarang dia mengikuti Dantai Xuanzong ke istanamu. Baru saja, aku melihat bajingan kecil ini dengan mataku sendiri. Dia mengatakannya sendiri. Dia membunuh lebih dari 5.000 murid kita di Gunung Ruang dan Waktu Xianshan. Sugeyu memerah karena marah, Pak. Menghancurkan gelas anggur di tangannya ke tanah dan berkata dengan suara gemetar, besok, Tan Yun akan berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi percobaan. Dalam perang, dia harus dibunuh. Dia harus mati. Saat ini, Sugeyu, Ruyan Wuji, Penatua Istana Jiwa Abadi dan Penatua Sekte Abadi-Abadi sangat marah sehingga di mana ada waktu luang dan minuman elegan. Dua tetua, pergi dan temukan Tuan Muda dan para murid yang berpartisipasi dalam perang kualifikasi untuk Tuan Sekte kita. Ruyan Wuji berteriak pada sesepuh Sekte Abadi-Abadi. Saya akan pergi sekarang. Kedua tetua segera keluar dari aula. Sugeyu menyipitkan matanya sedikit, melirik ke arah seorang penatua dan berkata, pergilah, Santo. Ya, bawahanku. Malam sudah dalam. Istana Senhunxian, Gunung Xuanbing. Di istana putih seperti salju, Namong Yukin memandang wanita tua yang tergesa-gesa itu dan berkata, tiga tetua, mengapa kamu ada di sini? Putri Suci, pemimpin istana memintamu untuk segera pergi ke istana VIP. Ketiga tetua dengan hormat berkata, bawahanku harus memberitahu Li Suyue dan Dia Chaori sekarang, jadi aku akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Namong Yukin berteriak kepada tiga tetua, dan Emei mengangkat, tiga tetua, Anda sedang terburu-buru. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa Tuan memanggil orang suci ini dalam semalam? Santo, sekarang kepala istana sangat marah. Tiga tetua berkata dengan marah, ini semua kesalahan Tan Yun sialan itu, yang membunuh semua murid istana kita dan Sekte Abadi-Abadi lebih dari 6 tahun yang lalu. Apa yang kau bicarakan? Tubuh Namong Yukin Miaoman sering bergetar, dan suaranya semakin bergetar. Lebih dari 9 tahun yang lalu. Aku adalah orang terakhir yang meninggalkan Gunung Peri Ruang Waktu. Pada awalnya, Tan Yun tidak meninggalkan Tanah Abadi sama sekali. Bukankah dia sudah mati? Santo, Tan Yun belum mati. Ketiga tetua menghela nafas, binatang kecil ini selamat dari gelombang binatang di Tanah Abadi pada awalnya, dan kemudian membunuh semua murid istana kami selama ujian berikutnya di Tanah Abadi. Benarkah? Dia? Aku tidak mati. Bagaimana kamu tahu? Namong Yuking Siang mengepalkan tinjunya. Sein, Tan Yun telah datang ke istana kita dengan Lord Dantai sekarang. Diperkirakan dia akan berpartisipasi dalam kompetisi untuk kualifikasi percobaan besok. Ketiga tetua berkata lagi, Santo, bawahan saya akan pergi dulu. Begitu ketiga tetua itu berbalik, suara Namong Yukin terdengar lagi, katakan padaku, di mana Tan Yun Ren? Santo, Tan Yun sekarang berada di pondok tepi danau yang jaraknya 30.000 mil di timur. Ketiga tetua berkata, tanpa banyak berpikir, mereka bergegas dan terbang menjauh dari gunung dingin Xuanbing. Hebat, hebat, dia belum mati. Namong Yukin mengerutkan bibirnya,
menginjak pedang terbang dan menembak ke langit. Setengah jam kemudian. Wah! Di bawah sinar bulan yang kabur, Namong Yukin menginjak pedang terbang dan menggantung di atas danau. Dia menatap Tan Yun yang duduk bersila, dan air mata jatuh di wajahnya. Kutu. Ketika air mata jatuh di kepala Tan Yun, Namong Ruksue berteriak panik, "Kakak, bagaimana rambutmu menjadi seperti ini?" Tan Yun mengangkat kepalanya dan melihat Namong menginjak pedang terbang seperti salju, memanjat ke dalam kehampaan. Dia menatap rambut putih Namong Yukin dengan tidak percaya. "Kakak, kakak baik-baik saja." Ketika Namong Yukin berbicara, matanya selalu tertuju pada Tan Yun. Ketika Tan Yun menatapnya, dia melihat rambut putihnya seperti salju. Kesedihan tak terkendali yang tak dapat dijelaskan mengamuk di hatinya. "Tidak apa-apa, rambutmu putih." Namong Ruksue memeluk Namong Yukin dengan air mata. "Kakak, apakah itu penyebab penyakit jantungmu yang membuatnya seperti ini?" Isak tangis. "Jangan menangis, Kak. Itu hanya rambut putih. Bukan masalah besar." Namong Yukin menghibur Namong seperti salju dan berkata, "Kakakku memiliki sesuatu yang mendesak untuk menemukan Tan Yun sekarang. Akankah kakakku kembali kepadamu dalam 2 jam?" Namong mengangguk seperti salju. Namong Yukin menatap Tan Yun dan berkata dengan cemas, "Tan Yun, ambil langkah untuk bicara. Ada yang ingin kukatakan padamu." Sue Zian, dengan pinggang jantan kecil, menatap Namong Yukin. "Ada apa denganmu wanita? Katakan saja di sini. Jangan coba-coba menipu kakak iparku." "Ya, siapa yang tahu apa isi hatimu?" Zhong Wuxiao berkata dengan dingin. Mu Membaloni juga memiliki wajah pembunuh dan menatap Namong Yukin. "Diam, kamu tidak bisa menyela ketika orang suci itu berbicara." Namong Yukin melirik putri ketiga, lalu menatap Tan Yun, "Aku tidak bermaksud jahat. Ikutlah denganku." Setelah itu, pedang kekaisaran Namong Yukin terbang di atas danau dan muncul di ujung lain danau. "Tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku akan kembali." Tan Yun Chao, Mu Membaloni, Zhong Wuxiao dan Sue Zian melemparkan senyum meyakinkan dan terbang menuju Namong Yukin dengan pedang kekaisaran yang bingung. Ketika pedang kekaisaran Tan Yun jatuh di sisi Namong Yukin berbalik dan melangkah ke dalam hutan lebat. Tan Yun menatap punggung Namong Yukin. Entah bagaimana, setiap kali dia melihat Namong Yukin, dia akan merasakan kesedihan yang tak dapat dijelaskan, terutama melihat rambut putihnya. Dengan napas lega, Tan Yun mengikuti Namong Yukin ke dalam hutan. Berdengung. Dengan jentikan lengan giok Namong Yukin, ruang dalam jarak 100 kaki sedikit berfluktuasi, dan penghalang isolasi suara diatur. "Aku tidak mengenalmu, apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Tan Yun memeluk tinjunya. Namong Yukin menatap Tan Yun. Matanya yang indah mengungkapkan kekhawatirannya bahwa itu sulit untuk disembunyikan. "Jangan berpartisipasi dalam pertempuran untuk kualifikasi uji coba medan perang para dewa." "Mengapa?" Tan Yun tidak mengerti. "Karena begitu kamu berpartisipasi, kamu akan mati." Namong Yukin berkata dengan tatapan berat, "2 orang yang akan berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi percobaan denganku besok adalah Li Suyue dan Dia Chaoyang. 10 tahun yang lalu, mereka diturunkan di sumur kuno warisan medan perang para dewa. Meskipun saya tidak bertarung dengan mereka, dikatakan bahwa mereka memiliki kekuatan besar dan lengkap di ranah pemurnian jiwa, yang cukup untuk bunuh 4 atau bahkan 5 orang kuat di alam pemurnian jiwa." Mendengar pidato itu, Tan Yun merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak tahu kenapa. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa Namong Yukin tidak akan menipu dirinya sendiri. Namong Yukin membuka giginya dan berkata, "Juga, 3 murid Yongheng Xianzong yang berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi adalah Ouyang Guanxin, penggemar Cheng Kun dan Mimpi Tuoba. Dikatakan bahwa Ouyang Guanxin telah diwarisi oleh darah dewa bela diri dan sangat kuat. Dan Mimpi Tuoba adalah reinkarnasi dari kekuatan besar. Tidak ada yang tahu seberapa kuat itu. Tidak ada yang tahu murid sekte abadi dari sekte abadi-abadi. Dan penggemar Cheng Kun, yang telah memenangkan segel melahap keluarga kuat, sangat kuat. Jadi Tan Yun, kamu benar-benar tidak ingin berpartisipasi." Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening dan mencibir di dalam hatinya, warisan, darah Dewa Wu, menelan segel dan reinkarnasi kekuatan besar sedikit menarik. Segera, Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata,
terima kasih telah mengingatkan saya. Tapi mengapa Anda memberitahu saya ini? Tidak semua orang di Istana Peri Roh Anda ingin membunuh saya. Wajah Namong Yukin, yang mengguncang dunia fana, menunjukkan sentuhan kebingungan. Dia menatap Tan Yun dan menjawab. Setelah keheningan yang lama, matanya berangsur-angsur menjadi basah, dan air mata berkedip samar di bawah sinar bulan. Maaf, ketika saya mencoba membunuh Gongsun Ruoxi di Tanah Abadi, Anda menyelamatkan saya setelah dikejar ke Gufeng oleh Jiaolong, tetapi saya menikam dada Anda. Pada saat itu, Anda tidak hanya tidak menembak saya, tetapi juga biarkan aku melarikan diri. Bahkan, ketika aku menyakitimu dengan pedang, hatiku benar-benar sakit. Kemudian, aku mengkhawatirkanmu. Aku takut kamu tidak sengaja diserang oleh Jiaolong, jadi aku kembali ke air terjun. Ketika saya melihat naga itu mati dan melihat jejak kaki Anda dan Gongsun Ruoxi di tanah setelah hujan, saya merasa lega. Tan Yun, kamu bertanya padaku lebih dari sekali bagaimana perasaanku padamu. Ada banyak dendam di antara kita sebelumnya, jadi aku tidak pernah mengungkapkan perasaanku padamu. Sejak saya berada di puncak Gunung Peri Ruang dan waktu lebih dari 9 tahun yang lalu, saya menunggu Anda sampai terowongan waktu dan ruang akan ditutup. Ketika saya pergi, saya akhirnya tahu betapa pentingnya Anda di hati saya. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kita, aku hanya tahu bahwa setiap kali aku melihatmu, aku akan merasakan sakit hati, dan penyakit jantungku mungkin adalah kamu. Berbicara tentang ini, Namong Yukin menangis. 10 tahun yang lalu, ketika 4 keterampilan Sekte Abadi-Abadi bersaing, kamu dan aku hampir membunuhku. Dalam ketidakjelasanku, aku mendengar tangisanmu. Kamu memintaku untuk tidak mati. Tolong bangun dan beritahu kamu mengapa kamu akan mati. Sedih melihatku dan kamu akan sedih melihatku. Aku bilang sekarang, kenapa tidak? Hatiku sakit ketika melihatmu dengan wanita lain. Aku akan sakit dan cemburu. Bisakah kamu mengerti perasaan itu? Mendengar pidato itu, mata Tan Yunsing berlinang air mata, saya bisa merasakannya, karena saya merasakan kesedihan yang tidak dapat dijelaskan sejak saya melihat Anda di kompetisi 4 keterampilan Sekte Abadi-Abadi pada pandangan pertama. Tidak, tepatnya, ini adalah pertama kalinya saya di Huang Fusengsong. Ketika saya melihat istana selatan seperti salju, saya merasakan deja vu. Kemudian, saya menemukan bahwa perasaan ini datang dari Anda. Dengan itu, Tan Yun menjabat tangan kanannya tanpa sadar dan dengan lembut mengulurkannya ke wajah Namong Yukin. Giok Namong Qinjiao gemetar, dan Tan Yun membantunya menghapus air matanya. Terima kasih. Namong Yukin menyesap. Terima kasih kembali. Tan Yun menjawab dengan kaku. Sepasang suami istri yang dulu memuja langit dan bumi, saling memandang yang kehilangan ingatan hari ini. Mereka aneh kecuali bahwa mereka memiliki rasa sakit di hati mereka dan bingung dalam rasa sakit. Mereka saling memandang dengan mata aneh dan bingung yang menghancurkan hati mereka. Keheningan berlalu untuk waktu yang lama. Tan Yun memandangi rambut putih Namong Yukin, dan rasa sakit yang tak dapat dijelaskan menggerogoti hatinya. Ada apa dengan rambutmu? Namong Yukin menatap Tan Yun dengan air mata. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Memikirkan. Tan Yun mengangguk berat. Oke, kalau begitu saya akan memberitahu Anda, karena kerugian yang Anda dan saya derita. Namong Yukin menahan air mata, melambaikan tangan kanannya. Dalam gambar, di atas puncak peri ruang waktu, terowongan ruang waktu terbuka. Pedang kekaisaranmu membalderdas melayang ke udara, tergantung di bawah terowongan ruang waktu, dan membentak Zhong Wuxiao dan Sue Zian, yang menangis sambil menangis, pergi. Menangis. Sue Zian menangis dan menghilang ke dalam terowongan ruang waktu yang gelap dengan Zhong Wuxiao dan Mu membaloni. Kemudian, Ru Yanchen buru-buru meneriakkan Namong Yukin untuk pergi, dan pedang kekaisaran terbang ke terowongan ruang waktu dan menghilang tanpa jejak. Ketika Tan Yun melihat adegan berikutnya setelah semua orang pergi, Tan Yun patah hati seperti pisau. Tetapi melihat Namong Yukin tiba-tiba jatuh ke tanah, tangan kanannya menutupi jantungnya dan tubuhnya yang halus berkedut hebat. Tan Yun. Hati Namong Yukin menangis, dan seteguk darah mengalir keluar dari mulut Tan. Menangis. Namong Yukin menangis tak berdaya, tolong jangan mati. Aku tidak akan membalas dendam padamu. Aku hanya ingin kau muncul di hadapanku hidup-hidup. Aku tidak ingin kehilanganmu.
Aku tidak bisa kehilanganmu. Tan Yun. Namong Yukin mendongak dan menangis. Tetesan darah dan air mata yang menyedihkan jatuh di wajahnya yang pucat. Kemudian, gambar memori terganggu. Centang, centang. Air mata Tan Yun menembus belenggu kelopak matanya dan jatuh di kakinya. Namong Yukin menatap Tan Yun dengan bunga pir di wajahnya dan dengan lembut mencubit sehelai rambut putih. Kemudian, pada hari ketika persidangan berakhir, saya merasa sangat lelah dan koma. Ketika saya bangun, itu menjadi seperti ini. Tan Yun, aku tidak menyangkalnya. Aku menyukaimu tanpa alasan. Namong Yukin memandang Tan Yun dan berkata dengan gelisah, saya tidak ingin memikirkan rasa terima kasih dan dendam antara Anda dan saya sekarang. Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda seperti saya? Mendengar pidato itu, ketika Tan Yun hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara wanita yang marah dari langit, Kiner, kau mengecewakanku. Bang! Pada saat berikutnya, penghalang isolasi suara pecah, dan Sugeyu ditembak jatuh di udara. Setelah menggenggam Namong Yukin, dia gemetar karena marah. Sugeyu baru saja melihat keterlambatan Namong Yukin datang ke istana VIP. Setelah bertanya kepada 3 tetua, dia mengetahui bahwa Namong Yukin telah meminta tempat tinggal Tan Yun dari 3 tetua. Sugeyu berpikir bahwa Namong Yukin akan membalas dendam dari Tan Yun. Dia khawatir Namong Yukin akan dibalas oleh Dantai Xuanzong, jadi dia bergegas ke sini. Tapi dia tidak mau datang dan hanya mendengar kalimat Namong Yukin, aku tidak ingin memikirkan rasa terima kasih dan dendam antara kamu dan aku sekarang. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu seperti aku? Bagaimana Tan Yun tidak marah ketika dia membunuh lebih dari 5.000 murid Istana Peri Jiwa Ilahi setelah 2 cobaan di tempat abadi? Tuan, Namong Yukin dipotong oleh Sugeyu begitu dia membuka mulutnya. Jangan bicara lagi. Sebagai seorang guru, aku akan memberitahu ayah dan ibumu apa yang terjadi hari ini. Pada saat itu, kamu dapat melihat bahwa Tan Yun abadi. Tidak ada yang bisa melindunginya. Tuan, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Tolong jangan beritahu ayah dan ibu suri saya. Wajah Namong Yukin memutih. Sugeyu menarik Namong Yukin, sepasang mata berapi-api, menatap Tan Yun. Suara rendahnya penuh dengan hawa dingin yang tak ada habisnya, apa yang kamu, dan berani menyentuh Kiner. Kamu bajingan dengan status rendah hati, berani menarik perhatian Kinerku lagi di masa depan. Tuan Istana berjanji bahwa kamu akan segera mati. Ingatlah kepada pemimpin istana bahwa Kiner bukanlah seseorang yang bisa kamu sentuh. Matilah hati ini. Berdengung. Pada saat ini, dalam kejutan luar angkasa, Dantai Xuanzong keluar dari udara tipis di belakang Tan Yun. Dia menyipitkan mata pada Sugeyu, lalu menatap Tan Yun, apa yang terjadi? Tuan, tidak apa-apa, Tan Yun berkata dengan hormat. Melihat kembali ke Sugeyu, dia berkata-kata demi kata, saya hanya mengatakan satu hal. Anda ingat dengan jelas, saya akan membalas penghinaan Anda kepada saya di masa depan dengan hidup Anda. Kebodohan. Anda sebaiknya menunggu untuk selamat dari kompetisi kualifikasi percobaan. Sugeyu berkata, menarik Namong Yukin, yang mencoba berbicara, ke atas dan menghilang ke langit malam. Tan Yun mengepalkan tinjunya, menatap hilangnya Namong Yukin, dan berkata dengan tegas, Namong Yukin, aku tahu tidak ada cinta tanpa alasan. Pasti ada rahasia antara kau dan aku yang tidak kita ketahui. Aku menyukaimu karena cintaku padamu adalah cinta. Sugeyu, kamu berani menghentikan Lao Su dan Yukin. Lao Su akan membuatmu membayar harga yang tak terbayangkan. Ketika Tan Yun berpikir, Sen Subing dan Sen Suzhen terbang ke udara dan jatuh di samping Tan Yun. Kemudian Huang Fuyu, Mu Mengbaloni, Zhong Wuxiao. Kakak ipar, ada apa? Sue Zian bertanya. Tan Yun, apa yang terjadi padamu dan adikku barusan? Namong bertanya dengan tergesa-gesa. Mu Mengbaloni, Zhong Wuxiao, Sen Subing dan Sen Suzhen juga bingung dan menatap Tan Yun. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata, baru saja Namong Yukin memberitahu saya kekuatan beberapa murid Yongheng Xianzong dan Sen Hun Xiangong untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi, jadi dia membuat marah Sugeyu. Namong Yukin sedikit mengernyit dan bertanya, mengapa kakakku tidak memberitahuku? Dia memberitahumu. Kenapa tidak? Sue Zian memandang Namong Ruksue dengan sembrono dan berkata,
karena ipar laki-laki saya menyelamatkan hidup saudara perempuan Anda selama persidangan di tempat abadi. Mungkin saudara perempuan Anda bersyukur. Oh, jawab Namong Ruksue, jadi bisa dijelaskan. Sen Subing berkata dengan cemas, Tan Yun, apa kekuatan dari 6 murid yang berpartisipasi dalam pertempuran antara Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi? Setelah mendengar pidato itu, Tan Yun memberitahu orang-orang bahwa Li Suyue dan Dia Chaoyang, murid dari Istana Peri Jiwa Dewa, telah diwarisi di sumur kuno di medan perang para dewa 10 tahun yang lalu, dan pandangan Ouyang tentang keabadian yang abadi. Sekte telah mengetahui bahwa darah dewa seni bela diri dan mimpi Tuoba adalah reinkarnasi dari kekuatan besar, dan penggemar Cheng Kun telah memenangkan segel keluarga yang kuat. Wajah orang-orang sangat berubah ketika mereka mendengar pidato itu. Tan Yun, apa peluang kita untuk menang? Tan Yun berkata dengan bangga, saya tidak takut pada salah satu dari mereka, jadi saya Huang Fu Seng Song akan memenangkan kejuaraan. Tan Yun, ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Pada saat ini, dan Taixuan Zong berkata dengan cemas, persaingan untuk kualifikasi dalam uji coba ini mengadopsi sistem 2 kemenangan dalam 3 pertandingan, artinya, Anda, Meng Balu dan Anda masing-masing memiliki 1 pertandingan. Mendengar pidato itu, Tan Yun tiba-tiba tampak bermartabat, jika demikian, saya akan memenangkan permainan. Keterampilan Meng Balu dan adik laki-laki Huang Fu yang berbudi luhur tidak takut pada 2 murid sekte kuno. Detailnya tergantung pada seberapa kuat lawannya. Tapi itu tidak masalah. Saya percaya bahwa Meng Balderdas dan Huang Fu bisa mengalahkan lawan manapun. Sesaat kemudian, Zhuge Yu membawa Namong Yukin dan terbang ke istana VIP. Dia berkata kepada orang-orang, pemimpin istana akan menangani beberapa hal terlebih dahulu, dan kita akan membahasnya nanti. Dengan itu, Zhuge Yu menarik Namong Yukin ke kamar di lantai 2, menutup pintu dan mengatur penghalang insulasi suara. Tuan, sebelum suara Namong Yukin jatuh, Zhuge Yu berkata dengan suara kecewa yang keras, Anda benar-benar mengenali saya sebagai seorang master. Bagaimana Anda bisa mengaku kepada Tan Yun? Bagaimana menurutmu? Berlututlah. Namong Yukin mengerutkan bibirnya dan berlutut di tanah. Kiner, aku akhirnya mengerti siapa yang kamu katakan kekasihmu. Zhuge Yu berkata dengan semakin marah, ini Tan Yun. Kiner. Tan Yun membunuh begitu banyak dari kita sehingga kamu akan menyukainya. Kamu, ini sangat mengerikan bagiku. Zhuge Yu sangat marah hingga dia meneteskan air mata. Guru, jangan marah. Dengarkan muridnya. Namong Yukin menangis. Tidak, Zhuge Yu membentak, aku bisa menjanjikan apapun padamu, tapi aku tidak bisa melakukannya. Sekarang kamu harus janji jadi guru. Mau jadi guru atau Tan Yun? Mendengar pidato itu, air mata Namong Yukin berdeguk. Dia tidak tahu bagaimana memilih. Bagus. Wajah Zhuge Yuki berubah ungu. Sebagai seorang guru, aku memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Bukankah itu sepadan dengan Tan Yun Qi? Sifu, tidak seperti ini. Namong Yukin menangis, memegangi kaki Zhuge Yu. Sifu, tahukah kamu, aku selalu merasakan perasaan samar dengan Tan Yun. Ketika murid itu meninggal, hatinya benar-benar sakit, dan rambutnya memutih karena dia. Tuan, saya bukan tipe orang yang mencintai pria pada pandangan pertama. Saya benar-benar tidak ingin kehilangan dia. Zhuge Yu berkata dengan sengit, cukup. Berhenti. Kompetisi kualifikasi percobaan. Tolong renungkan dirimu sendiri. Jika kamu keras kepala, aku akan memberitahu ayah dan ibu surimu tentang hal itu. Jika ayah dan ibumu tahu bahwa seorang murid Huang Fu Seng Song masih ingin menyentuhmu, maka kamu akan menunggu Tan Yun untuk mati. Bang! Setelah Zhuge Yu pergi, Namong Yukin berjongkok dengan salah di tanah. Air mata menetes dari garis putus-putus. Apa yang harus saya lakukan? Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang harus dilakukan? Sambil menangis, Namong Yukin tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menyeka air matanya dan berbisik pada dirinya sendiri, kakek Duan akan membantuku. Aku akan menemukannya malam ini. Di aula utama istana VIP, Ruyan Wuji dan yang lainnya mengerutkan kening dan tidak tahu harus berpikir apa. Saat ini, 4 orang berdiri dengan hormat di belakang Ruyan Wuji. Di antara mereka adalah Anda Yan Chen, tuan muda dari Sekte Abadi-Abadi, dan 2 orang muda dan seorang murid perempuan.
Di antara dua orang muda, Ouyang Guanxin tinggi dan memiliki sikap yang luar biasa. Pria kekar lainnya adalah Fan Chengkun. Murid perempuan cantik dengan gaun putih panjang adalah impian Tuoba. Mereka adalah 3 murid kuat dari Sekte Abadi-Abadi dan Alam Pemurnian Jiwa. Di tengah aula, ada seorang murid dari seorang pria dan seorang wanita dalam pakaian istana peri jiwa ilahi. Pria itu memiliki hidung bengkok dan sepasang mata yang cerah, yang mengungkapkan rasa percaya diri. Orang ini adalah Dia Chaoyang. Wanita lain terlihat seperti teratai di dalam air. Wanita ini adalah Li Suyue. Pada saat ini, wajah Zugeyu muram dari lantai 2 ke lantai 1. He Chaoyang dan Li Suyue dengan cepat berlutut dan bersujud. Murid, temui Tuan Istana. Yah, bangun. Zugeyu meminta mereka untuk berdiri di belakangnya dan dipenuhi dengan rasa ingin membunuh yang kuat. Tan Yun tidak mati. Tuan Istana, kami memerintahkanmu untuk membunuhnya dengan segala cara jika kamu bertemu Tan Yun dalam kompetisi kualifikasi percobaan. Jangan khawatir, pemimpin istana, para murid akan menyelesaikan tugas. Dia Chaoyang dan Li Suyue berkata dengan keras. Sehat, Zugeyu memerintahkan, Santo tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi untuk kualifikasi percobaan. Sekarang pergi untuk memberitahu Su Sisi dan biarkan dia berpartisipasi alih-alih orang suci. Aku akan mematuhimu, aku akan pergi. Dia Chaoyang dan Li Suyue meninggalkan istana VIP, bertanya-tanya mengapa mereka tidak membiarkan orang suci itu berpartisipasi dalam perang kualifikasi. Pada saat ini, Ru Yanchen terkejut, menatap Ru Yanwuji dan berkata, Ayah, apa maksudmu? Tan Yun tidak mati. Sehat. Di mata keruh Ru Yan yang tak terbatas, ada rasa membunuh, dia benar-benar tidak mati. Bagus, bagus. Ru Yanchen sepertinya memikirkan sesuatu. Fitur wajahnya yang tampan sangat terdistorsi dan berkata dengan suara keras, Ayah, Tan Yun meninggalkan tangan dan kakiku dan memaksaku untuk berlutut di tanah abadi. Penghinaan yang luar biasa, anak itu harus menggandakan pembayarannya. Alis putih Ru Yan yang tak terbatas bergetar, Cener, ayahku memperingatkanmu bahwa Tan Yun bukan lampu hemat bahan bakar. Jangan memprovokasi dia sendirian. Ayah, jangan khawatir, anak itu tidak akan mengganggunya. Ru Yanchen tersenyum dingin ketika dia membungkuk untuk menjawab, Ayah, kamu benar-benar membenci putramu. Putramu tidak bisa menangkap Tan Yun sekarang. Pada saat ini, Ru Yanwuji melihat kembali ke Ouyang Guanxin, mimpi penggemar Chengkun dan Tuoba dan berkata tanpa ragu, Tuanku. Tuanku, saya ingin Anda menyiksanya dan kemudian membunuhnya. Ketiganya berkata serempak, ya, murid. Ya, kembali. Ru Yanwuji melambai ke Ru Yanchen. Setelah keempatnya meninggalkan istana VIP, Ru Yanchen melihat kembali ke ketiganya dan memerintahkan, pergilah, temani aku untuk menemui Tan Yun. Tuan kecil, Tuan baru saja menyuruhmu untuk tidak pergi. Fan Chengkun dipotong oleh Ru Yanchen sebelum suaranya jatuh. Kurang omong kosong, pergilah dengan Tuan kecil. Fan Chengkun, Ouyang Guanxin dan Tuoba bermimpi harus mengikuti Ru Yanchen untuk menginjak pedang terbang dan terbang ke danau 60.000 mil jauhnya. Istana VIP. Ru Yanwuji memandang Zugeyu yang linglung di meja dan bertanya, Tuan Istana Zuge, Yukin adalah orang suci dengan kekuatan yang baik. Mengapa dia tiba-tiba menyerah pada kompetisi untuk kualifikasi percobaan? Zugeyu berkata sambil tersenyum, Tuan Istana memiliki pengaturan lain untuk Kiner. Kemudian, kata-kata Zugeyu membuatmu tersenyum Yan. Oh, ngomong-ngomong, Tuan Ruyan. Zugeyu berkata sambil tersenyum, untuk lamaran pernikahan yang kamu buat lebih dari 3 bulan yang lalu, kepala istanaku memikirkannya hari ini. Kurasa Kiner dan Tuan kecil klanmu masih pasangan yang cocok. Ketua istana memutuskan untuk berbicara dengan Guru Suci Namong secara langsung setelah persidangan para dewa di medan perang. Pada saat itu, Anda juga dapat membawa Anda Yanchen ke dinasti Suci Namong dan membiarkan Guru Suci Namong menemui Anda Yanchen. Ru Yanwuji segera bangkit dan berkata sambil tersenyum, terima kasih Tuan Istana Zuge atas kesuksesanmu, terima kasih. Dengan Tuan Istana Zuge yang maju, saya pikir Tuan Suci Namong harus menyetujui pernikahan ini. Pada saat ini, Zugeyu bertekad untuk membiarkan Namong Yukin mati dan menikahi Tan Yun. Tan Yun, kamu tidak bisa bersinggungan dengan Kiner dengan kepala istana. Zugeyu mencibir.
Ruyan Wuji memimpin 9 tetua abadi untuk pergi bersama Sugeyu. Selanjutnya, lusinan tetua istana abadi juga pergi satu demi satu. Dengan menghela napas panjang, Sugeyu datang ke pintu lantai 2 dan mendorong pintu itu masuk. Tuan, saya sudah memikirkannya. Saya tidak akan membuat Anda marah di masa depan, dan saya tidak akan Tan Yun. Jangan marah, iya. Namong Yukin berkata, memegang tangan kanan Sugeyu. Faktanya, Namong Yukin adalah bermuka dua. Dia benar-benar tidak ingin dikurung di sini. Dia harus lembut dulu. Hanya dengan cara ini dia bisa meninggalkan istana VIP dan pergi ke kakek Duan untuk meminta bantuan. Kiner, aku senang kamu ingin segera bersamaku. Sugeyu berkata, ngomong-ngomong, untuk menghindarimu bertarung demi kualifikasi percobaan, aku tidak tahan untuk memulai setelah bertemu Tan Yun. Yah, kakak bela diri Su tidak lebih lemah dariku. Ini juga merupakan pilihan yang baik baginya untuk berpartisipasi. Setelah Namong Yukin berkata, sedikit kelelahan muncul di wajahnya. Tuan, saya lelah. Saya ingin kembali ke Gunung Xuanbing untuk beristirahat. Oke, pergi. Sugeyu berkata sambil tersenyum. Magang, pergi. Saat Namong Yukin berbalik dan meninggalkan pintu, mata Sugeyu menunjukkan cahaya yang bagus. Setelah Namong Yukin melangkah keluar dari istana VIP, dia menginjak pedang terbang dan menghilang ke dalam malam. Namun, Namong Yukin tidak tahu bahwa Sugeyu diam-diam naik ke udara dan mengikutinya dari kejauhan. Sugeyu telah bersama Namong Yukin selama lebih dari 10 tahun. Dia tahu temperamen Namong Yukin dengan sangat baik. Dia tahu bahwa Namong Yukin tidak akan dengan mudah mengubah keputusannya, tetapi Namong Yukin mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya dalam waktu singkat, yang membuat Sugeyu merasa bahwa pasti ada setan ketika terjadi kesalahan. Oleh karena itu, Sugeyu mengikuti Namong Yukin dan ingin melihat apa yang ingin dilakukan Namong Yukin. Setengah jam kemudian, Sugeyu, yang terbang di langit malam, mengerutkan kening dan menemukan bahwa Namong Yukin tidak kembali ke Gunung Xuanbinghan, tetapi pedang kekaisaran terbang ke lembah yang tenang ribuan mil di utara Gunung Xuanbinghan. Mengapa dia menemukan Duan Lao sepanjang malam? Sugeyu mengikuti dengan tenang dengan kebingungan. Di lembah yang tenang, sebuah paviliun antik dibangun. Suara mendesing. Pedang kekaisaran Namong Yukin jatuh ke lembah dan berteriak ke paviliun, "Kakek Duan, apakah kamu di sana?" "Putri, tolong bicara cepat." Pada saat ini, suara hormat tua datang dari paviliun. Ketika Namong Yukin mendorong pintu dan masuk, seorang lelaki tua bengkok dengan rambut putih dan wajah seperti anak kecil datang dari lantai 2 ke lantai pertama dengan wajah yang baik. Pada saat ini, jika orang tua dan kakek Tan Yun melihat lelaki tua ini, mereka akan mengenalinya. Oleh karena itu, orang tua, itu adalah hari pernikahan Namong Yukin dan Tan Yun yang datang ke Duan Changtian di rumah Tan. Orang tua itulah yang memaksa Tan Yun untuk meminum pil cinta jiwa dan cinta melupakan. Setelah Tan Yun melupakan Namong Yukin, dia membawa pergi Namong Yukin. Pada saat yang sama, dia menghapus ingatan Namong Yukin di bawah instruksi ayah Namong Yukin. Saat ini, Duan Changtian memeluk tinjunya dan berkata dengan hormat, "Saya telah melihat sang putri. Saya tidak tahu apakah sang putri akan datang larut malam. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Setelah itu, alis putih Duan Changtian bergetar dan mendapati Namong Yukin terus-menerus menangis. "Putri, ada apa denganmu?" Duan Changtian buru-buru berkata, "Beritahu budak tua itu, siapa yang menggertakmu. Budak tua itu akan mengambilnya untukmu." "Kakek Duan, aku menyukai seseorang, tapi Sifu tidak mengizinkanku menghubunginya." Namong Yukin tampaknya telah menemukan seseorang untuk diandalkan, melampiaskan keluhannya dan menangis. "Putri, jangan menangis dulu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, duduklah dan bicaralah dengan budak tua itu secara perlahan." Duan Changtian membantu Namong Yukin duduk. Setelah Namong Yukin duduk, dia menyeka air matanya dan terisak, "Kakek Duan, saya menyukai seorang murid bernama Tan Yun. Namun, Tan Yun membunuh banyak murid dari Istana Abadi di persidangan sebelumnya di tempat abadi. Statusnya tidak sebaik milikku, jadi Sifu tidak akan mengizinkannya. Aku akan memberikannya padanya." "Kakek Duan, Tuan juga mengatakan bahwa dia ingin memberitahu ayahnya tentang Tan Yun dan aku. Jika dia memiliki karakter ayahnya,
ayahnya akan membunuh Tan Yun. Kakek Duan, tolong bantu saya menemukan jalan. Apa yang harus saya lakukan? Mendengar pidato itu, Duan Changtian berkata pelan, "Putri, jangan khawatir dulu. Budak tua akan menemukan jalan untukmu." Sehat. Namong Yukin pertama kali menekankan, "Dalam ingatanku, kamu sangat mencintaiku, Kakek Duan. Aku tahu kamu akan membantuku." "Tentu saja, aku akan membantumu." Duan Changtian berkata sambil tersenyum, "Putri, bisakah Anda membiarkan saya melihat Tan Yun? Saya ingin tahu seperti apa Tan Yun, yang akan membuat Anda jatuh cinta." "Bagus." Namong Yukin melambaikan tangan batu gioknya, dan Peng Lingli berubah menjadi Tan Yun di depannya. Ketika Duan Changtian melihat penampilan Tan Yun, dia mengabaikan niatnya di matanya yang dalam dan kembali normal. Dia berkata sambil tersenyum, "Putri, ini sudah larut malam. Anda kembali dan istirahat dulu. Budak tua itu akan segera berangkat ke dinasti suci Namong dan meminta belas kasihan kepada ayah dan kaisar Anda." "Hihi, Kakek Duan, kamu baik sekali pada Yukin." Namong Yukin menangis dan tersenyum. "Tentu saja, budak tua itu telah melihatmu tumbuh dewasa. Tentu saja, dia baik padamu." Duan Changtian berkata dengan ramah, "Putri, pergi dan istirahatlah." "Oke, aku akan menunggu kabar baik Kakek Duan." Namong Yukin meninggalkan paviliun dengan gembira dengan harapan. Duan Changtian melangkah keluar dari paviliun dan melihat bahwa setelah Namong Yukin pergi, roh pembunuh keluar dari tubuhnya, membuat batu-batu besar di lembah berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, Duan Tiantian tiba-tiba melihat ke langit dan berteriak, "Di mana tikus yang mengintip orang tua itu dan keluar dari orang tua itu?" "Duan Lao, ini aku." Dengan suara perempuan, Sugeyu ternyata dari Duan Changtian. "Ini adalah penguasa istana Suge. Saya baru saja menyinggung Anda. Mohon maafkan saya." Duan Changtian memeluk tinju. "Tidak masalah." Sugeyu berkata dengan berat hati, "Duan tua, Tuan istana mendengar apa yang baru saja dikatakan Yukin kepadamu. Kamu dan pemimpin istana adalah teman lama. Apakah Anda benar-benar ingin membantu Yukin memohon kepada ayahnya? Biarkan Tan Yun dan dia berkembang." Mencium pidato itu, mata keruh Duan Changtian penuh dengan yin dan mangsa. "Tidak, tentu saja tidak. Pemimpin istana Suge, sudah waktunya bagimu untuk mengetahui sesuatu. Silakan ikuti aku." Duan Changtian berbalik dan membungkuk ke paviliun. Sugeyu mengerutkan kening dan mengikuti dengan bingung. Setelah mereka duduk satu demi satu, Sugeyu bertanya-tanya, "Duan Lao, apa yang ingin kamu katakan?" "Tentu saja, yang ingin saya katakan adalah Tan Yun." Mata Duan Changtian menunjukkan cahaya yang ganas. "Bukankah kamu selalu ingin tahu mengapa sang putri memiliki penyakit jantung? Aku akan memberitahumu hari ini." "Duan Lao, tolong bicara," kata Sugeyu. Duan Changtian berpikir sedikit dan berkata, "Aku." Kemudian, Duan Changtian memberitahu Sugeyu tentang Namong Yukin, yang menikah dengan Tan Yun. Duan Changtian menghela nafas, "Nanti, setelah saya membawa Putri Panjang kembali ke dinasti suci Namong, Tuhan meminta saya untuk menghapus ingatan Putri Panjang. Tapi siapa sangka kalau cinta Putri Chang pada Tan Yun terlalu dalam. Bahkan jika dia kehilangan ingatannya, dia masih memiliki penyakit jantung." Sugeyu, yang mempelajari keseluruhan cerita, berkata dengan dingin, "Tan Yun, katak itu menginginkan daging angsa. Seharusnya kamu membunuh Duan Lao." Sugeyu berkata lagi, "Duan Lao, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mengapa kamu tidak membunuh Tan Yun?" Duan Changtian berpikir, ini kecil untuk membunuh Tan Yun. Jika penyakit jantung Putri Chang tidak dapat disembuhkan karena membunuh Tan Yun, itu. Oleh karena itu, sekarang saya kembali ke dinasti suci Namong dan memberitahu guru suci tentang hal itu. Guru suci akan membunuh Tan Yun. Tentu saja, Tan Yun akan mati. Sugeyu menyarankan, "Duan Lao, apa pendapatmu tentang ini? Mengapa kamu tidak kembali ke dinasti suci Namong untuk saat ini? Setelah uji coba medan perang para dewa, pemimpin istana akan menemanimu ke dinasti suci. Tentu saja, ada juga Tuan Ruyan dan Tuan Muda Ruyan. Saat itu, bagaimana dengan pernikahan antara Kiner dan Ruyan?" Mendengar pidato itu, Duan Changtian mengangguk dan berkata, "Iya." Setengah jam kemudian, Tan Yun, yang sedang duduk bersila di tepi danau,
memejamkan mata dan khawatir, tiba-tiba mendengar ejekan kasar. Bukankah ini teman tahu Huang Fu Sengsong? Kenapa kamu tidak kembali ke gubuk untuk beristirahat begitu larut? Apakah sulit? Aroma di gubuk itu terlalu kuat. Hehe. Suara itu familiar. Pada saat Tan Yun perlahan membuka matanya, ada kilatan kejahatan di mata bintangnya, tetapi dia melihat Ru Yanchen memimpin dua pria dan satu wanita, menatap dirinya sendiri dengan ejekan tidak jauh. Wosh! Mu Membaloni, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu dan Namong Ruksue muncul di samping Tan Yun dan menatap Ru Yanchen. Tutut, begitu banyak wanita cantik. Ru Yanchen tercengang. Jejak nafsu muncul di mata beberapa wanita. Melihat adegan ini, kemarahan Tan Yun keluar dari hatinya. Hong Meng Shenbu. Suara mendesing. Di bawah sinar bulan, Tan Yun menghilang di tempat dan muncul 300 kaki jauhnya. Tangan kanannya tiba-tiba menyembul dan mencengkram leher Ru Yanchen yang tidak curiga. Siapa di antara kalian Yanchen yang pernah memikirkan Tan Yun dan berkata untuk menggerakkan tangannya? Ketika dia ingin bersembunyi, 5 jari Tan Yun dengan erat mencubit lehernya dan berkata dengan suara rendah, "Jangan bergerak, jika tidak, jangan salahkan aku karena memutar lehermu secara tidak sengaja." Pada saat ini, penggemar Cheng Kun, Ouyang Guanxin dan Tuo Bameng di belakang Ru Yanchen mengabaikan kecepatan mengejutkan Tan Yun, mengubah wajah mereka dan berteriak. "Tan Yun, lepaskan tuan kecil kita. Tan Yun, ini di Istana Peri Roh, bukan di Huang Fu Sengsongmu. Kamu tidak bisa main-main. Jika Anda menyakiti tuan kecil kami, Anda bisa." Tidak mampu membelinya, Tan Yun memandang ketiga orang itu, dan sudut mulutnya sedikit miring. 3 titik cahaya. Jangan khawatir, saya memiliki persahabatan lama dengan Tuan Muda Ruyan. Bagaimana saya bisa menyakitinya? Kalau begitu, jangan lepaskan tuan kecil kita. Fan Cheng Kun, Ouyang Guanxin dan Mimpi Tuoba berbicara serempak. Katakan, tentu saja, dia adalah Tuan Muda dari Sekte Abadi-Abadi. Beraninya aku tidak mengatakannya. Tan Yun berkata, dengan senyum iblis dan melihat wajah merah Ru Yanchen, berkata, Anda, Tuan Muda, apakah Anda memiliki kebiasaan makan makanan ringan? Apa yang kamu inginkan? Ru Yanchen penuh kewaspadaan. Rumput. Lao Su bertanya padamu. Katakan. 5 jari Tan Yun di tangan kanannya mengerahkan sedikit kekuatan, ujung jari dimasukkan ke leher Yanchenmu, dan segumpal darah menetes dari leher Yanchenmu. Tan Yun, jangan impulsif. Ru Yanchen tampak ketakutan. Meskipun saya telah membuka lembah, saya memiliki kebiasaan makan makanan ringan. Tan Yun, kau binatang, lepaskan tuan kecil kita. Fan Cheng Kun, Ouyang Guanxin dan Tuo Bameng meraung pada darah di leher Ru Yanchen. Tan Yun mencubit leher Ru Yanchen dan berkata, biarkan ketiga anjingmu menutup mulutnya untukku. Ru Yanchen melihat ke belakang dengan keras dan berkata kepada ketiganya, jangan bersuara. Tiba-tiba ketiga orang itu terdiam. Ya, mereka adalah 3 anjing yang baik. Tan Yun melihat ketiganya dan tertawa. Lalu dia berkata, Ruyan, Tuan Muda, apakah Anda punya camilan malam ini? Tidak, ada apa? Ru Yanchen berkata sebentar. Itu benar, aku akan memintamu makan cukup. Tan Yun mencibir. Dengan lambaian tangan kirinya, sebuah roh melesat keluar sejauh 100 kaki. Setelah meledakkan lubang besar di pintu gubuk, roh itu menggulung segumpal kotoran binatang roh dan menggantung di depannya lagi. Tan Yun, jangan. Ru Yanchen melihat kotoran binatang buas di depannya, dan perutnya terbalik. Tan Yun, kau bajingan kecil, berani. Tan Yun, kamu lancang. Fan Cheng Kun, Ouyang Guanxin dan Tuo Bameng marah dan menyalakan pedang mereka satu demi satu. Bajingan kecil. Mata Tan Yun dingin. Dia memegang leher Ru Yanchen di tangan kanannya dan berkata dengan suara rendah, biarkan mereka bertiga memakannya untukku. Tan Yun, seorang sarjana bisa dibunuh dan tidak dipermalukan. Ah! Ru Yanchen berteriak sebelum suaranya jatuh. Tapi tangan kiri Tan Yun berdiri dan kedua jari Ru Yanchen, berderit. Tampaknya rusak setiap saat. Tan Yun, jangan. Ru Yanchen melihat kembali ke ketiganya dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Datang dan makan. Tuan kecil. Tuo Bameng menutupi bibirnya dan benar-benar ingin muntah.
Ouyang Guanxin dan penggemar Cheng Kun adalah sama. Datang dan makan. Ru Yanchen berteriak dengan marah. Wah, wah, wah. Tan Yun memamerkan objek di luar angkasa. Pada saat itu, kotoran yang tergantung di depannya dibagi menjadi 3, ditembakkan melalui ketinggian rendah dan digantung di depan 3 orang. Begitu ketiganya menutup mata dan baru saja membuka mulut, 3 kelompok kotoran telah mengebor ke dalam mulut 3 orang dan mencapai tenggorokan mereka. Uff. Wow. Ketiganya membungkuk dan muntah. Diam-diam bersumpah bahwa Tan Yun akan mati besok. 3 anjing, berani berteriak di depanku. Tan Yun tertawa, mencubit leher Ru Yanchen dengan tangan kanannya dan memerintahkan, buka mulutmu. Ru Yanchen, yang tidak punya pilihan, harus membuka mulutnya. Di ruang melambai tangan kiri Ru Yanchen, segumpal besar kotoran digubuk terbang keluar dari udara dan melayang di depan Ru Yanchen. Hei Hei berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ruyan, ayahmu datang ke sini malam ini dan mengatakan sepatah kata. Dia berkata kamu bisa makan sebanyak yang kamu suka. Jika kamu tersedak, ada air di danau. Tepat pada waktunya, aku akan mencoba melamarmu dengan ayahmu. Kemudian, segumpal kotoran mengalir ke mulut Ru Yanchen. Kemudian, Tan Yun mencubit leher Ru Yanchen, menginjak pedang terbang, menyapu danau, dan menekan Ru Yanchen. Ru Yanchen diam dan tidak minum. Tan Yun memukul perut bagian bawah Ru Yanchen dengan tangan kirinya. Ru Yanchen memakan rasa sakit dan membuka mulutnya. Air danau menembus ke dalam mulutnya. Hahaha, ipar, pengunjung adalah tamu. Anda harus membiarkan Tuan Muda Ruyan makan dan minum dengan baik. Sue Zian bertepuk tangan. Iya tidak masalah. Tan Yun mengangkat Ru Yanchen dengan tangan kanannya dan berkata dengan senyum muram, kamu hanya sampah. Kamu berani memprovokasi saya berkali-kali dan menyingkir. Pa. Wow. Tan Yun dengan keras melemparkan Ru Yanchen ke danau dan memercikkan air setinggi puluhan kaki. Wah. Ru Yanchen menginjak pedang terbang, bangkit dari danau, terbang bersama ketiga orang itu, dan berteriak, Tan Yun, tunggu. Besok kamu mati. Keesokan harinya, Chen Si. Puncak agung yang dipotong secara horizontal di pinggang, hingga 300.000 kaki, berdiri di antara langit dan bumi, Seng Tiantai. Dikatakan bahwa di zaman kuno, ada kekuatan besar di daratan surga hukuman, yang dinamai Seng Tiantai oleh generasi selanjutnya. Sebuah platform besar dipasang di atap. Di kastil di udara di samping platform tinggi, ada 1 baris kursi dan 2 baris kursi. Pada saat ini, Zhuge Yu dan lusinan tetua dari Istana Abadi Para Dewa dan Roh duduk di antara mereka. Di sisi kiri meja sebelah, ada 3 orang, yaitu Dan Tai Xuanzong, Shen Su Bing dan Shen Su Zhen. Di sisi kanan meja sebelah duduk Ru Yan Wuji dan 9 tetua abadi-abadi. Di ruang terbuka besar di depan platform tinggi, lebih dari 5 juta murid dari ranah pemurnian jiwa dari Istana Peri Jiwa Ilahi berdiri dengan rapi. Kebanyakan dari mereka adalah murid perempuan dengan pakaian terbuka. Di depan para murid, Tan Yun, Mu Membaloni, Huang Fuyu, Zhong Wuxiao, Sue Zian dan Namong Ruxue berdiri berdampingan. Di sisi kiri Tan Yun, ada 3 murid Istana Jiwa Abadi, Dia Chaoyang, Li Suyue dan Su Sisi. Di sisi kanan 5 orang Tan Yun adalah Ru Yanchen, Ouyang Guanxin, Fan Cheng Kun dan Tuo Badrim. Saat ini, Ru Yanchen 4 orang menatap Tan Yun dengan sengit. Jika mata bisa membunuh, Tan Yun telah mati ratusan kali. Tadi malam, Tan Yun menyuruh mereka makan kotoran, yang merupakan rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi keempat orang itu. Hehe, apa yang kamu lihat? Tan Yun melirik keempat orang itu. Jika kamu masih ingin makan, aku akan mengundangmu untuk makan di lain hari. Bagaimana kalau membiarkanmu makan? Ru Yanchen sangat populer sehingga dia gemetaran, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bagaimana mereka berempat bisa mempublikasikan aib seperti itu? Mereka tidak menyebar, mereka tidak menunggu meja, tidak ada yang tidak menyebar, bukan? Di paviliun, Ru Yanwu menatap Ru Yanchen. Di wajah tuanya yang keriput, dia melewatkan warna yang mencurigakan dan bertanya, Chen Er, apa yang Tan Yun undang kamu makan? Ayah, tidak apa-apa. Jangan dengarkan omong kosong Tan Yun. Ru Yanchen membungkuk. Tan Yun mengerutkan kening, Tuan Muda Ruyan, apakah Anda tidak asli?
Saya mengundang Anda semua untuk makan tadi malam. Bagaimana Anda tidak mengakuinya? Tan Yun, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ru Yanchen merasa panas di wajahnya ketika dia berbicara. Ini seperti ditelanjangi di depan umum. Kamu Yan tuan kecil, bagaimana kamu bisa menyangkalnya? Tan Yun mendengus dingin, memeluk tinjunya dan menatap Mu Yan Wuji, dan kemudian sebuah kalimat membuat Mu Yan Wuji hampir kabur. Tuan Ruyan, tolong beri komentar pada generasi muda. Tan Yun tampak bersalah dan dengan sengaja mengeraskan suaranya. Saya belajar dari putra Anda bahwa dia memiliki kebiasaan makan larut malam, jadi saya memberi anak Anda cukup kotoran dari gubuk sesuai dengan pengingat Anda sebelumnya. Tapi dia tidak mengakuinya sekarang. Tuan Ruyan, apakah menurutmu putramu tidak masuk akal? Suara mendesing. Ru Yan bangun dengan tergesa-gesa. Dia sangat marah sehingga urat nadinya meledak di wajahnya dan meraung. Tan Yun, kamu mencari kematian. Ru Yan sangat marah sehingga dia sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan membiarkan putranya memakan kotoran binatang buas. Makan saja dan katakan di depan umum. Itu tidak memukul wajah Anda sendiri. Apa itu? Pada saat yang sama, Ru Yan Wuji membenci besi tetapi bukan baja untuk Ru Yanchen. Tadi malam, dia mengatakan kepada putranya untuk tidak memprovokasi Tan Yun, tetapi putranya tetap pergi. Bagaimana dia tidak marah? Aku kehilangan wajahku. Saat ini, 9 tetua dari Sekte Abadi-Abadi tidak dapat menahan ledakan dingin. Tan Yun ini berani dan berani membiarkan tuan kecil makan kotoran. Sebaliknya, Sugeyu dan lusinan tetua dari Istana Peri Jiwa Ilahi juga merasakan ledakan mual. Sementara 5 juta murid alam pemurnian jiwa di Istana Abadi memusuhi Tan Yun, banyak orang harus mengagumi keberanian Tan Yun. Berani membiarkan tuan kecil dari Sekte Abadi-Abadi menjadi kotoran. Anda tahu, Ru Yanchen akan menjadi penguasa Sekte Abadi-Abadi berikutnya di masa depan. Jelas, Ru Yanchen tidak bisa menghilangkan rasa malu yang dibawa Tan Yun sepanjang hidupnya. Tan Yunang melihat ke paviliun. Ruyan yang marah tidak terbatas dan bermain dengan rasa. Tuan Ruyan, kemarahan Anda menyakiti tubuh Anda. Ini adalah dosa bagi generasi muda ketika Anda marah pada usia Anda. Lagi pula, anakmu sudah makan. Tidak ada gunanya marah, kan? Tapi serius, aku harus berterima kasih atas lamaranmu. Kalau tidak, aku bodoh. Bagaimana aku bisa memikirkan membiarkan putramu? Kata Tan Yun dengan suara keras, makan kotoran. Ru Yan tersenyum marah, bagus, bagus, bagus. Tan Yun, kamu punya benih. Aku harap kamu bisa bertahan nanti. Tuan Ru Yan, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Tan Yun berkata dengan kepalan tangan, aku akan membunuh murid abadimu yang abadi dan bertahan hidup. Siapa Tan Yun? Dia telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Dia memiliki ingatan tentang Hong Meng di masa lalu. Tidak ada yang bisa menang. Sungguh anak yang pintar, tuanku akan melihat bagaimana kamu mati nanti. Ruyan Wuji berkata, tapi Tan Yun. Setelah dia meninggalkan kalimat, dia melihat kembali ke Sugeyu dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Istana Suge, mari kita mulai. Pada saat ini, Tan Yun Guang menemukan cahaya mata menatapnya. Dia melihat ke samping, tetapi melihat Namong Yukin dalam gaun merah muda memandangi dirinya sendiri di depan para murid dari Istana Peri Jiwa Ilahi. Matanya yang indah menunjukkan keprihatinan yang mendalam. Bibir Tan Yun bergerak diam-diam, seperti 3 kata, aku mencintaimu. Namong Yukin diam-diam menganggukkan kepalanya. Hatinya terbentur. Di wajahnya, yang mengguncang dunia, dia menunjukkan rasa malu yang kental untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, bibirnya terbuka dengan lembut. Dari bentuk mulutnya, dia berkata, apakah kamu benar-benar ingin berpartisipasi? Tan Yun mengangguk dan berkata dalam hati, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kepala Namong Yukin terkulai. Ketika dia hendak menjawab, dia tiba-tiba merasakan wajah Sugeyu menatapnya di paviliun, jadi dia segera diam. Di paviliun, Sugeyu memalingkan muka dari Namong Yukin dengan kecewa. Segera, dia bangun dan berkata, hari ini adalah hari di mana setiap 10 tahun sekali, para murid dari 3 sekte kuno bersaing untuk kualifikasi medan perang para dewa. Pertama-tama, atas nama semua tetua dan murid istana kita,
pemimpin istana kita menyambut kedatangan para dewa. Kedatangan teman-teman Tao dari Sekte Huangfu Shengzong dan Yongxian. Selanjutnya, pemimpin istana akan berbicara tentang aturan pertempuran. Dalam kompetisi terakhir, Istana Jiwa Abadi kami memenangkan hadiah pertama, Sekte Abadi-Abadi datang kedua dan Huangfu Shengzong datang ketiga. Oleh karena itu, hari ini, 3 murid Sekte Abadi-Abadi akan mengambil tantangan satu demi satu dan 3 murid Huangfu Shengzong akan ambil tantangannya. Kompetisi ini didasarkan pada 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. Jika Sekte Abadi-Abadi berhasil menjaga tantangan, itu dapat memperoleh kualifikasi untuk bersaing untuk tempat pertama dengan 3 murid dari Istana Peri Jiwa Ilahi kita, dan Sekte Abadi-Abadi akan tersingkir dan tetap menjadi yang ketiga. Tentu saja, jika Huangfu Shengzong menantang Yongheng Xianzong untuk menang, maka dia akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tempat pertama dengan Istana Peri Jiwaku. Jika salah satu dari 3 murid Sekte Abadi-Abadi terluka setelah mengalahkan 3 murid Huangfu Shengzong, Anda dapat mengubah orang dalam pertarungan dengan murid-murid Istana Abadi Jiwa Ilahi kita. Setelah itu, Zhuge Yu melirik ketiga murid yang berpartisipasi dalam pertempuran dan berkata dengan suara yang bermartabat, apakah kamu mengerti? Tan Yun, Mu membalderdas dan Huang Fuyu tidak mengatakan apa-apa dan tidak repot-repot berbicara dengan Zhuge Yu. Su Sisi, Li Suyue dan Dia Chaoyang dari Istana Jiwa Abadi, bersama dengan Ouyang Guanxin, penggemar Cheng Kun dan Tuoba memimpikannya Sekte Abadi-Abadi, dengan hormat berkata serempak, murid, generasi muda mengerti. Oke, Zhuge Yu mengumumkan, sekarang pemimpin istana mengumumkan bahwa pertempuran Sekte Yongxian untuk menjaga tantangan telah resmi dimulai. Begitu suara itu jatuh, aku akan datang duluan. Dengan minuman berat, bayangan putih menyapu platform tinggi dan berubah menjadi Ouyang Guanxin. Baru saja Ouyang menyaksikan dan memikirkan adegan di mana Tan Yun membiarkan dirinya makan kotoran tadi malam. Fitur wajahnya yang agak tampan telah terdistorsi seperti hantu. Ouyang Guanxin mengacungkan jarinya dan menunjuk ke arah Tan Yun dengan gigi gemeretak. Hari ini, bukan hanya pertempuran untuk mempertahankan tantangan, tetapi juga pertempuran hidup dan mati. Kamu berani bertarung. Begitu dia mengatakan ini, lusinan murid Sekte Abadi berdiri di ujung atap, dan tawa memalukan terdengar satu demi satu. Apakah kamu mengatakan Tan Yungan? Dia berani kentut. Kakak senior kita Ouyang telah diwarisi oleh darah dewa bela diri. Jika Tan Yun berani bertarung, dia akan mati dengan buruk. Itu benar. Kakak bela diri tetua Ouyang, antara penggemar kakak bela diri dan kakak bela diri Tuoba, aku berani mengatakan itu yang pertama atau yang kedua. Yah, itu benar. Namun, penggemar kakak laki-laki dan kakak perempuan Tuoba juga sangat kuat. Mereka bertiga bermain melawan Huangfu Shengzong. Terus terang, mereka menggertak mereka. Saat ini, 5 juta murid dari Istana Peri Jiwa Ilahi percaya bahwa Tan Yun memiliki peluang 80% untuk mundur tanpa pertempuran, dan 100% Tan Yun tidak berani menjanjikan pertempuran hidup dan mati. Tidak hanya para murid yang berpikir demikian, tetapi semua orang kecuali Dantai Xuanzong, saudara perempuan Shen Subing dan Huangfu Shengzong juga berpikir demikian. Namong Yukin, di depan para murid dari Istana Peri Jiwa Ilahi, memegang kepalan dupa dengan erat, dan detak jantungnya lebih berat. Dia mengkhawatirkan Tan Yun. Namun, jawaban Tan Yun tidak terduga. Pertempuran hidup dan mati. Tan Yun menggelengkan kepalanya. Ketika orang mengira Tan Yun akan mundur tanpa perlawanan, Tan Yun menggarisbawahi sentuhan ejekan, jika kamu memiliki kekuatan, itu disebut kekuatan sapi, jika kamu tidak memiliki kekuatan, itu disebut sapen. Ouyang menjaga hatimu. Aku tidak tahu kamu termasuk jenis apa. Kamu. Ouyang Guanxin dipotong oleh Tan Yun begitu dia membuka mulutnya. Oh, tentu saja, tidak peduli apapun jenismu, aku tidak berjanji untuk bertarung denganmu. Tan Yun sombong dan mengatakan kata demi kata, aku membunuhmu seperti anjing. Mengapa aku harus menandatangani perang hidup dan mati denganmu? Ingin menandatangani pertempuran hidup dan mati denganku? Kamu, Ruth, Ben, tidak pantas. Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka diam-diam mengatakan bahwa Tan Yun Hao Sheng merajalela dan akan mendapatkan Ouyang Guanxin, darah dewa seni bela diri. Mereka bilang itu sangat rentan. Suara mendesing. Tepat ketika semua orang menertawakan Tan Yun seperti naga yang keluar dari jurang,
berubah menjadi sisa-sisa, tersapu ke platform tinggi, dan berdiri ratusan kaki dari Ouyang Guanxin. Aku ingin melihat seberapa kuat darah dewa bela dirimu. Tan Yun tampak dingin dan nadanya mengandung niat membunuh. Aku juga ingin melihat darah dewa bela diri mana yang kamu dapatkan. Menurut Tan Yun, darah Wu Shen dari Ouyang Guanxin bukanlah darah dari dunia dewa yang sebenarnya, tetapi hanya sebuah sebutan. Jika Tan Yun melihat bahwa itu benar-benar darah dewa bela diri, Tan Yun pasti akan membunuhnya dengan kejam dan waspada pada saat yang sama. Karena dewa bela diri adalah bawahan tertinggi dari musuhnya. Begitu Ouyang Guanxin benar-benar darah dewa bela diri, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, dewa bela diri terlahir kembali dalam pikiran Ouyang Guan setelah jatuh dalam pertempuran sengit dengan bawahannya, Dewa Agung Hutan Belantara dan Dewa Agung Hutan Belantara. Kedua, Wu Shen tertinggal, dan pandangan Ouyang diwariskan. Either way, Ouyang Guanxin kemungkinan tahu dari mulut Wu Shen bahwa dia bereinkarnasi untuk segala usia. Begitu dia menunjukkan api Hongmeng, api es Hongmeng, susunan pedang daging Hongmeng dan formula pedang pembunuh Hongmeng, Ouyang Guanxin akan mengenali dirinya sendiri. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan untuk menentukan apakah dia telah menerima warisan dewa bela diri dari Ouyang Guanxin terlebih dahulu. Kemudian, sampai jumpa lagi. Haha, kamu semut mol yang rendah hati, beraninya kamu berbicara begitu keras. Ouyang Guanxin tiba-tiba tersenyum, dan matanya tiba-tiba memancarkan cahaya yang tidak sesuai dengan usianya. Mata penuh arogansi, mengungkapkan arti mengabaikan semua musuh dan menjadi eksklusif. Wajah Tan Yun tetap tidak berubah. Bahkan, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia menemukan rasa yang tidak biasa di mata Ouyang. Tan Yun tidak pernah percaya bahwa sorot matanya dipancarkan oleh seorang biarawan di alam pemurnian jiwa. Tan Yun seperti musuh yang hebat. Darah Wu Shen, urat emas menghubungkan langit dan kota darah Wanchuan. Pada saat ini, Ouyang Guanxin membenci Tan Yun. Tiba-tiba, setetes darah yang mengalir di tubuhnya dengan cepat berubah menjadi emas. Tan Yun merasakan napas Ouyang Guanxin dan sedikit kuat. Kemudian, darah Ouyang Guanxin mulai melonjak dan dengan cepat berubah menjadi emas. Bas! Rambut Ouyang Guanxin berkibar, dan napas yang tak tertandingi keluar dari dirinya sendiri, seperti gelombang tak kasat mata yang menelan seluruh atap. Tiba-tiba, ada celah ruang setebal ibu jari, yang menyebar ke segala arah dari sekitar Ouyang Guanxin. Bernapas, seperti ular hitam ramping, mereka menempati platform menaik dalam radius puluhan mil. Napas yang kuat. Ouyang Guanxin sangat kuat. Tan Yun sudah mati. Dilihat dari momentum Ouyang Guanxin, Tan Yun tidak tahan dengan pukulan Ouyang Guanxin. Petik 2. Tiba-tiba, 5 juta murid ranah pemurnian jiwa meledak ke dalam pot. Mereka tidak menyangka bahwa Ouyang Guanxin dari Sekte Abadi-Abadi begitu kuat. Pada saat ini, Namong Yukin, Santo dari Istana Peri Jiwa, dan Su Sisi, Dia Chaoyang dan Li Suyue, yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk kualifikasi percobaan, juga terlihat lebih bermartabat dari sebelumnya. 5 tingkat jiwa ilahi. Di paviliun, Tan Tai Xuanzong merasakan nafas pengamatan Ouyang. Dia menatap Tan Yun dengan ngeri dan berteriak, "Tan Yun, cepat kembali." Kakak perempuan Shen Suzhen dan Shen Subing gemetar dan bangkit bersama. Shen Subing tampak cemas, "Tan Yun, dengarkan kata-kata pemimpin, cepat kembali." Meskipun Shen Subing tahu bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari kekuatan besar, dia juga dapat melihat bahwa kekuatan tantangan lompatan katak Ouyang terlalu kuat. Saat ini, Mu Mengbaloni, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu dan Namong Ruxue juga melihat Tan Yun di atas panggung. Di antara kelima wanita itu, hanya Namong Ruxue yang ketakutan ketika dia melihat Ouyang, sementara 4 wanita Mu Mengcong mengkhawatirkan Tan Yun, tetapi mata indah mereka memancarkan rasa perang yang kuat. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Ouyang Guan menengadah terlebih dahulu. Tan Tai Xuanzong, Shen Subing dan Shen Suzhen membubarkan 3 orang dan berkata dengan nada sombong, 3 pendahulu terlalu naif. Dengan saya, Tan Yun tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari panggung. Tan Yun, jangan impulsif. Mundur. Tan Tai Xuanzong mendesak lagi, menatap Tan Yun, yang tidak bergerak seperti gunung. Dia tidak ingin menantunya dalam bahaya,
apalagi pemimpin masa depan Huangfu Shengzong mati di sini. Tan Yun menggelengkan kepalanya, menatap saudara perempuan Xuanzong dan Shen Subing di dantai, dan berkata dengan suara, Tuan dan Kepala, kami hanya memiliki satu tujuan untuk datang ke sini, yaitu untuk memenangkan kejuaraan dan meningkatkan kekuatan kami. Sekte Suci, bagaimana para murid bisa mundur tanpa bertarung? Sungguh nafas yang besar, kamu bisa bertahan di bawah tinjuku dulu. Ouyang Guanxin menghilang dengan senyum muram. Mati. Pada saat berikutnya, Ouyang Guanxin muncul di atas kepala Tan Yun dengan kecepatan yang mengerikan. Tiba-tiba, tinju emas seperti rumah dengan kekuatan suci menghantam Tan Yun dengan kekosongan yang runtuh. Kecepatannya sangat cepat. Petir tidak secepat guntur. Guntur tak tertandingi. Tan Yun tidak bersembunyi atau berkedip. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan spiritual emas muda yang kaya. Dia bergegas ke wajah tinju dengan kecepatan tinggi. Kakinya menendang tanah, sosoknya naik ke langit, melambaikan tangan kanannya dan memukulnya seperti tinju emas menabrak rumah yang jatuh. Bang! Ledakan. Ketika Tan Yun memukul tinju emas dengan satu pukulan, disertai dengan suara keras, pusaran psikis emas seperti nebula emas mekar dari ketinggian rendah. Gelombang kekuatan sisa, dengan kekosongan yang retak, meluas dengan kecepatan cahaya ke segala arah dalam lingkaran konsentris, dengan semangat yang berani. Namun, yang lebih mengejutkan adalah Tan Yun meledakkan secara vertikal, melambaikan tangan kanannya untuk membelah daging, dan meledakkan jantung Ouyang. Tubuh yang kuat, aku meremehkanmu. Ouyang meliriknya dengan sentuhan kaget. Tiba-tiba, seluruh lengan kanannya berubah menjadi lengan kristal emas. Mati. Pikiran Ouyang Guan sangat keras. Dia mengayunkan lengan emasnya dan mencoba yang terbaik untuk menarik Tan Yun. Dia sombong. Semua biarawan di alam fana dan kesempurnaan agung dari alam pemurnian jiwa, tidak peduli teknik pemurnian tubuh apa yang telah mereka praktikkan, dapat. Dia sombong. Dia bisa menghancurkan harta karun terbaik dengan bantuannya setelah menggunakan darah dewa bela diri. Namun, dia tidak tahu bahwa Tan Yun mempraktikkan teknik pemurnian tubuh paling kuat di dunia surga, tubuh Hong Mengba. Bang! Ketika tinju dan lengannya menghantam keras, tinju kanan Tan Yun retak dan darah memercik, memperlihatkan 5 tulang jari emas muda di tangan kanannya. Ledakan. Kemudian, Tan Yun merasakan kekuatan besar mengalir ke lengan kanannya dari wajah tinju berdarah ke tubuh bagian atasnya. Tubuhnya jatuh di platform seperti cangkang, mengguncang platform besar. Tan Yun, siapa kamu? Melihat daratan, tidak mungkin biarawan di tingkat yang sama denganku memiliki keterampilan pemurnian tubuh untuk menyakitiku. Dengan suara kaget, Ouyang Guanxin seperti meteorit emas, yang diterbangkan oleh Tan Yun setinggi ratusan kaki. Lengan kanan emasnya penuh dengan retakan yang mengejutkan, dan darah kemasan mengalir dari lukanya. Suara mendesing. Tan Yun melompat setelah jatuh di atas panggung, membiarkan darah di tangan kanannya menetes di platform tinggi dan memercikkan bunga darah. Tan Yun menatap Ouyang Guanxin, yang menginjak pedang terbang di langit. Dari kata-katanya barusan, dia memutuskan bahwa Ouyang Guanxin di depannya bukanlah kelahiran kembali dewa bela diri, atau reinkarnasi dan warisan. Ouyang Guanxin, kamu bertanya siapa aku? Hahaha. Mata Tan Yun penuh amarah. Tidak masalah siapa aku, yang penting, kamu sudah mati. Hanya karena kamu masih ingin membunuhku. Omong kosong. Ouyang memperhatikan hatinya dan menginjak pedang terbang, membenci Tan Yun, dan matanya dingin, mati. Begitu suara itu jatuh, semua orang, termasuk Ruyan Wuji, melihat kepikiran Ouyang, pupil matanya tiba-tiba menyempit, dan matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Berdengung. Di langit, lautan awan bergulung dan angin mengamuk. Tiba-tiba, daging dan darah alis Ouyang Guanxin berguling di kedua sisi perlahan. Kemudian, mata emas tegak muncul dari tengah alis. Pupil emas tampaknya mengandung langit dan bumi, sedalam jurang emas, seolah-olah murid emas itu penuh dengan kekuatan mengerikan yang tidak diketahui. Hancurkan murid dewa. Dia adalah manusia kekacauan tertinggi. Pikir Tan Yun. Di sini, dia memikirkan istrinya yang dibunuh oleh orang yang paling kacau. Pada saat itu, matanya merah dan cacing tanah seperti leher hijau menyebar dari wajahnya ke lehernya. Kemarahan tak berujung dan rasa sakit yang memilukan menghancurkan setiap saraf Tan Yun.
Dia benar-benar yakin bahwa Ouyang Guanxin adalah kelahiran kembali Dewa Penghancur. Pada saat ini, Tan Yun, yang dipenuhi dengan kesedihan, tidak pernah bersemangat untuk membunuh seperti sekarang. Dalam keadaan kesurupan, Tan Yun menjadi tenang di telinganya. Tidak ada orang lain di depannya. Satu-satunya keyakinannya adalah mengeksekusi Ouyang Guanxin. Tan Yun, ada apa denganmu? Mu Mengbalderdas dan Zhong Wuxiao melihat tatapan mengerikan Tan Yun, dan kedua wanita itu berteriak panik. Kakak ipar, kakak Tan. Ada apa denganmu? Sue Zian dan Huang Fuyu berseru dengan wajah pucat. Di paviliun, Tan Tai Xuanzong, Shen Subing dan Shen Su Zhen juga mengerutkan kening. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Tan Yun mengubah temperamennya setelah melihat murid emas ketiga Ouyang. Ini adalah Ruyan Wuji dan Zugeyu menatap mata Ouyang dan pupil emas di tengah alis mereka. Mereka tidak tahu mengapa. Hal yang sama berlaku untuk Lusinan Penatua dari Istana Peri Jiwa Ilahi dan 9 Penatua dari Sekte Abadi-Abadi. Mereka telah mendengar bahwa beberapa monster kuat memiliki 3 mata, tetapi bagi manusia, mereka tidak tahu bahwa yang lain memiliki 3 mata. Ouyang Guanxin, hari ini aku harus menyiksamu hidup-hidup. Tan Yun mendongak dan berteriak, melampiaskan amarahnya pada kekacauan tertinggi. Saat ini, dia tidak memiliki kekuatan dan tidak dapat menemukan kekacauan tertinggi untuk membalas dendam. Dia ingin melampiaskan semua kemarahannya pada Ouyang Guanxin. Tan Yun tidak perlu memikirkannya. Pasti ketika Dewa Penghancur membawa para dewa ke dunia yang lebih rendah dalam upaya untuk menghancurkan tanah hukuman surgawi, ia jatuh di tanah abadi atau medan perang para dewa dan jiwa. Gagasan yang tidak lengkap untuk menghancurkan Dewa Wu pasti telah dilahirkan kembali dengan bantuan tubuh Ouyang Guanxin. Menyiksaku sampai mati. Ouyang Guanxin mencibir, ya, saya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan proposal ini pada Anda, tetapi premisnya adalah Anda tidak mati secara tidak sengaja. Setelah kata-kata itu berhenti, Ouyang menatap murid emas yang dalam dan tak terbatas itu, meledakkan sekelompok cahaya kemasan dengan lengan kanan yang tebal, dan tiba-tiba membombardir Tan Yun. Hongmeng Shenbu. Suara mendesing. Seluruh tubuh Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual, dan dia nyaris menghindari kehancuran Jinmang. Bang! Ketika tenda emas kehancuran menyentuh meja, itu akan membuat lubang sedalam 1 kaki. Platform tinggi istana kita adalah senjata Yazun kelas menengah. Bagaimana bisa dirusak oleh murid dari alam pemurnian jiwa yang sempurna? Zugeyu terkejut dan memicu badai di hatinya. Di atap, ketika para murid mendengar seruan Zugeyu, kebanyakan dari mereka langsung ketakutan dan tampak kusam. Ketika beberapa orang mengirimkan teriakan yang luar biasa, Ouyang menyaksikan dengan kakinya di atas pedang terbang. Penghancuran Jinmang yang mengalir melalui kekosongan di pupil emas mengalir ke arah Tan Yun. Segera, kekosongan dalam beberapa mil seperti cermin raksasa yang penuh dengan lubang raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Wosh! Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya, merasakan langit di atas kepalanya, dan menghancurkan Jinmang menuju ke bawah. Dia menunjukkan langkah surgawi Hongmeng, mencoba yang terbaik untuk menghindar, dan tidak punya waktu untuk mengatur susunan pedang surgawi Hongmeng Tu. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Ouyang saat ini, dia tidak bisa menginspirasi murid kehancuran untuk waktu yang lama. Wah, wah, wah. Bam, bam. Ratusan jalan datang satu demi satu dan melewatkan kehancuran Tan Yun. Jinmang, bernapas, membombardir platform besar dengan lubang. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Apakah kelahiran kembali seperti dewa ini? Atau reinkarnasi? Ouyang menatap Tan Yun, yang malu tapi tidak terluka. Dia tahu dia tidak bisa terus seperti ini, jika tidak, murid Dewa Kehancuran tidak bisa membunuh Tan Yun. Karena kamu tidak bisa membunuhnya, ambil pukulan berat dulu. Setelah Ouyang Guanxin mengambil keputusan, dia tiba-tiba membuka tangannya dan meraung panjang. Segera, pupil emas di tengah alisnya seperti matahari terik yang memancarkan ribuan sinar cahaya kemasan. Dinasti yang padat diselimuti oleh Tan Yun, yang menghindar. Ungu kecil. Tan Yun tahu bahwa dia tidak bisa mengelak dan tidak bisa mengguncangnya dengan dagingnya. Oleh karena itu, ketika tangan kanannya berbalik, pedang terbang ungu muncul di tangannya. Saat tangan kanannya berputar, tirai pedang ungu halus menyelimutinya. Dang-dang. Dengan suara persimpangan emas dan besi yang cepat dan berantakan,
Layar pedang ungu memblokir cahaya kehancuran keemasan yang terus-menerus, tetapi layar pedang tidak dapat sepenuhnya memblokir cahaya keemasan kehancuran. Engah. Sinar cahaya keemasan kehancuran menembus lengan kiri Tan Yun dengan aliran darah. Puff, puff. Dalam sekejap mata, kaki, perut bagian bawah, dada, dan lengan Tan Yun ditusuk oleh puluhan lubang darah. Secara khusus, sisi kiri leher Tan Yun juga tertusuk. Ada 3 goresan panjang di pipi kirinya. Jika Tan Yun tidak menghindar tepat waktu, jika tidak, 3 sinar cahaya keemasan kehancuran akan menembus kepala Tan Yun. Tan Yun. Kakak ipar, hati-hati. Kakak Tan, hati-hati. Mu membaloni, Zhong Wuxiao, Sue Zian dan Huang Fuyu cemas dan meneteskan air mata. Di paviliun, Shen Subing mau tak mau menggenggam tangan kanan Shen Suzhen. Alis elektronik Shen Suzhen mengerutkan kening. Dia melihat dari mata Shen Subing yang berangsur-angsur basah bahwa adiknya tampaknya tertarik pada Tan Yunge. Kekhawatiran ini telah melampaui kekhawatiran para murid. Pada saat ini, cahaya keemasan kehancuran di langit menghilang. Ouyang Guanxin, yang menginjak pedang terbang, memiliki pupil emas tumpul di tengah alisnya. Namun, dia menatap Tan Yun, yang berlumuran darah, dan berkata dengan aneh, "Aku tidak mati. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa rela mati?" Tan Yun melihat bahwa masih tidak ada orang lain kecuali Ouyang Guanxin, dan dia tidak dapat mendengar suara apapun. Hanya ingin membunuh Ouyang Guanxin. Arai pedang Hong Mengtu. Tan Yun memanfaatkan jeda waktu, memegang pedang di tangan kanannya dan menampilkan susunan pedang surgawi Hong Mengtu.